Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bintang 01 ya. Kali ini kita akan berbagi pengetahuan, yaitu bagaimana cara mengatasi motor mogok, yaitu motor vario, karbu ya, pit karbu, maupun bisa juga diperiksa untuk rev absolute maupun Jupiter ya teman-temanku semua. Jadi yang ini pada kesempatan ini kita akan belajar vario ya, vario karbu atau bit karbu. Jadi di sini di depan saya ada beberapa komponennya. Nah, teman-temanku semua, jikalau menemukan permasalahan atau motor tiba-tiba mogok di jalan ya, kemudian setelah kita periksa bagian kelistrikannya, pengapiannya, di businya tidak ada ya. Jadi pertama-tama setelah kita periksa seperti itu, pertama-tama kita harus lakukan pemeriksaan pada sepul ya. Karena ada yang mulai dari atas pemeriksaannya, ada yang mulai dari bawah ya. Dan kali ini saya melakukannya dari bawah ya teman-temanku semua. Oke, di bagian spool ini ada 3 kabel ya. Ada warnanya kuning, ini untuk lampu ya. Ada yang warna putih, ini untuk pengisian, dan yang biru untuk pulser ya teman-temanku semua. Jadi ketika menemukan permasalahan macet ya pada motor kita, yang pertama-tama kita harus periksa yaitu yang warna putih ya. Keluaran dari spool itu warna putih. Oke, setelah kita periksa, kita coba kita tempelkan kabel warna putih ini di bodi atau rangkanya ya. Kemudian kita selah ya. Lalu kemudian apinya ada, berarti permasalahannya tidak dari spool ya teman-temanku semua. Tidak melalui spool, tidak, permasalahan tidak dari spool. Jadi langkah selanjutnya, nah ini juga penting ya. Ketika kita sudah memastikan spool itu tidak bermasalah ya, kita lanjut pengecekan di bagian soket soket regulator atau kiprok ini ya teman-temanku semua. Untuk lebih mantapnya lagi, ketika kita periksa di bagian soket ini, alangkah baiknya kita tidak langsung mengganti atau tidak terpaku dengan warna kabelnya ya. Dan permasalahan pada seperti ini biasanya juga terjadi permasalahan pada kabel yang putus dalamnya ya. Jadi ketika kita sudah memeriksa di bagian spool ya, soket spoolnya ada kelistrikan, kita lanjut periksa di soket regulatornya atau kiproknya. Nah, dengan bagaimana caranya? Kita buka soketnya ya, kita buka soketnya. Nah, lalu kita colokkan seperti tadi di bagian kabel atau di pennya ini ya. Kemudian kita tempelkan di rangka. Kalau di sini percikan api, berarti kabel yang dari spool menuju ke soket regulator ini tidak putus ya. Ini fungsi atau manfaat dari kita mengulang kembali pengecekan dari pen soketnya ini. Oke. Tetapi jikalau di sini tidak ada, lalu di soket pertama yang kita periksa di bagian soket yang pertama di spoolnya ada, lalu di sini tidak ada, itu artinya ada kerusakan di bagian kabelnya. Oke. Dan yang selanjutnya, ketika ini sudah ada ya teman-temanku semua, masuk ke soketnya ini, kemudian kita colokkan. Yang selanjutnya kita harus periksa yaitu di bagian pengeluarannya ya, keluaran dari kiprok ini sendiri. Nah, caranya bagaimana? Kita colokkan kabel di sini ya, kita colokkan kabelnya di sini ya, kemudian kita selah. Kalau di sini ada keluaran percikan api, maka dipastikan ini dalam keadaan normal juga ya teman-temanku semua, posisinya normal. Oke. Tetapi jikalau ini tidak ada pengapian atau mengeluarkan percikan api lewat sini, itu artinya kiproknya dalam bermasalah atau harusnya harus diganti. Letak permasalahannya ada di kiproknya. Oke teman-temanku semua. Dan setelah kita melakukan ini,
di sini ada pengapian keluar ya teman-temanku semua. Nah, di sini itu keluarannya ini akan menuju ke kunci kontak ya, ke kunci kontak ya, ke kunci kontak. Maka ketika kunci kontak di on kan ya teman-temanku semua, maka ini akan terhubung ke aki ya, ke aki plus ya teman-temanku semua. Nah, setelah ke aki, maka ini akan menyambung ke bagian-bagian kelistrikan lain ya, komponen kelistrikan lain, yaitu di bagian starter ya, di bagian lampu-lampunya ya. Dan yang paling penting, ketika kunci di on kan, selain dari menyambung ke aki ya, ini juga akan menyambung ke CDI-nya. Oke. Ini akan tersambung ke CDI ya. Maka ketika kunci di on kan, warna kabel yang keluaran dari kunci kontak itu harus betul-betul diperiksa juga ya teman-teman semua, karena biasanya di kunci kontak itu juga sering bermasalah ya, tidak connect sehingga tidak tersambung menuju ke CDI-nya. Makanya kita harus periksa. Nah, setelah kita periksa di dekat soket atau kunci kontaknya ya, ada keluaran api ya, ketika disela, maka sudah bisa dipastikan kunci kontaknya juga dalam keadaan normal ya. Yang selanjutnya kita periksa jalur kabel ini, keluaran dari kunci kontak itu yang menuju ke CDI, kita cari di dekat soket CDI-nya atau kita colokkan di CDI-nya. Kalau di situ juga ada percikan api, berarti kabel yang dari kunci kontak menuju ke CDI itu dalam keadaan normal ya, karena di situ juga, di kabel itu juga bisa terjadi kerusakan di bagian dalam kabel itu sendiri ya, atau diputus di bagian dalam. Oke. Setelah itu, kalau di situ masih bagus, ada keluaran api, maka kita harus periksa dari soket CDI-nya, dari keluaran dari CDI-nya. Di situ ada kabel warna kuning leres hitam ya teman-temanku semua, atau leres hitam leres kuning ya. Di situ keluaran dari CDI yang menuju ke bobinnya, oke, yang ke koilnya. Jadi kalau CDI-nya, yang kabel yang menuju ke koil itu, keluaran dari CDI itu ada pengapian, berarti koil CDI-nya dalam posisi normal ya teman-temanku semua. Nah, terus sampai ke businya ya teman-temanku semua. Kalau sudah kita periksa seperti itu, maka insyaallah tidak akan gagal dalam pencarian ya teman-temanku semua. Oke, sekedar itu teman-temanku semua, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.